Tapi setelah gedenya tiada nanti, baru gedenya sadar ternyata mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hal yang kecil dalam hidup manusia, bukan hadiah yang kecil yang dia dapatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ini merupakan modal yang paling besar untuk kita yang menjadi ahli-ahli surga. Makanya pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikala Rasulullah menyampaikan tentang masalah hari kiamat, nyan mandu-mandu murung kli bahwa dengan pada saat Rasulullah menyampaikan kiban kehidupan uro kiamatnya. Nah, sira pemuda yang cubuh bahasa gedenya, sira pemuda yang ubud bacu rasa male, tinggal kli urung gedanyang le pemudanya. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Rasulullah tinggal berceritakan tentang kiamat, urung-urung tinggal bersedih, igonya lain kita yang ziraga, pajan datangnya kiamat, sehingga le urung-urung yang di sekitar pemudanya bawa dengan merasa kurang puas, kurang senang kepada pemuda yang bertanya tersebut. Tapi Rasulullah dengan penuh rasa menghargai pertanyaan daripada pemuda yang beliau berkata, "Mada adata?" Apa yang kau persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Hana bengih dari Rasulullah, tinggal nu pegah tentang akhirat, tapi bahasa katanya tinggal tak pelit le kaitia mi. Akhirnya putra jawab oleh pemudanya, ma'adatu bikasrati shalah wala bikasrati siyam. Aku tidak mempersiapkan diriku dengan memperbanyak sembahyang, memperbanyak puasa. Walakin a'dadtu hubbullahi wa rasulihi, tetapi yang aku persiapkan dalam hidupku adalah hanya semata-mata cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah sama-sama tanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada uro yang berbahagianya di tengah-tengah tanya dalam kesibukan mendengar kegiatan-kegiatan yang belum dia selesaikan, dengan kudrah dan iradah Allah, dengan taufik dan hidayahnya pula tanya hadir bersama-sama pada uro yang berbahagianya dalam sebuah majlis yang begitu dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya majlis ilmu yang lagi rupakeun, yang hana mandum-mandum manusia bisa merasakan, bisa mendapatkan, kecuali hanya orang-orang yang pilihan, orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tanya doakan bersama agar terus menerus dalam udip budanyonyo untuk selalu budanya menjadi para ahli-ahli ilmu, dan merekalah sebagai orang-orang yang paling mudah jalan untuk menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam sama-sama tanya hantarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah seorang sosok manusia yang sangat luar biasa dalam hidup beliau. Jasa-jasanya dikenang sampai ratusan ribu tahun. Jasa-jasa beliau selalu dinikmati oleh semua lapisan manusia, dari kalangan manusia bahkan daripada kalangan-kalangan makhluk-makhluk yang lain, semua menikmati jasa-jasa beliau. Sehingga pantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu besar mendapat kepujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah menyampaikan secara langsung kepada Rasulullah, mengakuinya bahwa Rasulullah merupakan manusia yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya, sehingga pantas beliau mendapatkan hadiah yang paling besar, sanggup dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Maka inilah harapan yang paling besar daripada Tanyo Ban Bandung, agar kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Salawat dan salam kepada al dan sahabat, para alim ulama, guru-guru kita, pembimbing kita, pendidik kita. Mereka lah orang yang mengarahkan Tanyo, membentengi Tanyo, menjaga Tanyo agar menjadi manusia yang sukses di dunia dan juga sukses di hari akhirat. Ta'zim dan penghormatan luntuan yang pertama pada guru-guru luntuan yang hadir pada uro yang berbahagianya, dan khususnya kepada kedua pimpinan pusat. Akhirnya pimpinan pusat nyonya pimpinan dua cabang. Mendualah para pengurus yang tergabung dalam Akhia. Alhamdulillah, dengan keberkahan daripada beliau, dengan pengorbanan daripada para pengurus Akhianya, alhamdulillah, sehingga uronyo Tanyo tahu apa sebenarnya ilmu, sehingga tahu diri Tanyo uronyo siapa. Mungkin masa-masa yang lalu yang hana pernah tergabung, hana pernah hadir dalam majelis-majelis ilmu, seolah-olah Tanyo hana kiban kehidupan yang sebenarnya, putra yang mesti Tanyo lakukan dalam kehidupan Tanyo uronyo. Tapi dengan keberkahan urungnya Ban Bandung, alhamdulillah, Allah memberikan hidayah yang paling besar kepada Tanyo, petunjuk yang paling besar yang lagi luntuan sampaikan uno hana mandum urung bisa merasakan dan menikmati Tanyo. Dan juga ta'zim dan penghormatan kepada seluruh khususnya Tungku Imum Kenci Tungku Imum Nasa. Alhamdulillah, juga beliau sahabat luntuan pada saat masih beliau di Budi Mesra. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau dan kepada Bandung gure-gure luntuan. Tungku Azhar Hanam kilo subukan tiroro. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita yang bersama, dan juga khususnya penghormatan luntuan kepada seluruh para akhwat, akhia, tapi yang kawan nayangkan akhi, para kajiku umi, para ibu-ibu sekalian, seluruh hadirin muslimin dan muslimat yang hadir pada uro yang berbahagia. Alhamdulillah, selesai uronyo Tanyo terlaksanakan, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke sebuah tanda yang paling besar, yang kelebihannya tidak sanggup sebuah lidah, apalagi daripada lidah luntuan, menyampaikan kelebihan daripada keagungan daripada memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbak luntuan nak sabo cerita bahwa pernah luntuan Mbak Sabo Uro diundang di daerah Trenggading menasah Pudu. Trenggading menasah Pudu, Nasabo desa di sini. Ternyata setelah lun hadir dalam acara memperingati Maulid, urungnya disampaikan, Abia kamu uronyo lih kejadian awal kecelakaan besar para pemuda-pemuda, mungkin pernah tadi ngatanya, nah padum-padum tun yang kau likut, nah pernah terjadi kecelakaan terhadap pemuda yang mentang tinggal remaja, yang mentang umur sekitar 17 tahun, meninggal gara-gara mupek moto bak yang minta sekem untuk sebagai panitia persiapan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu setiap tahun memperingati, ya tanya. Subhanallah, langsung tersentak dalam hati lu. Nah pernah berokan orang roni gampung nemu doa ke orang yang kali meninggal setiap tahun. Hana nah pernah ron berokan orang-orang yang di kampungnya urina uragam musapat untuk berdoa ke urun si ron. Hana sih mui rumah mentang yang rumah atau urun si katanya pegat, harta yang katanya pakai atau urun si, seluruhnya yang katanya nikmati atau urun si. Kadang-kadang rumah yang kesimpannya hana pernah tak kholi siton tiga tam doa kepada urun si.
Tapi anemnya kan satu kelompok keluarga. Semua masyarakat yang di desa Pudu setiap tahun berdoa kepada anemien yang meninggal hanya gara-gara yak minta sekem untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus menerus berjalan warnian sekitar 3 tahun. Mungkin sampai habis masa kampung-kampungnya, tapi selalu diingat-ingat kepada pemuda-pemuda yang terjadi kecelakaan hanya yak minta sekem untuk yaitu persiapan hari lahirnya Rasulullah. Ini membuktikan bahwa rupanya dengan hanya cinta sedikit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan rahmat yang paling besar. Padahal singgah anak muda yang kan ahli ibadat, yang kan orang-orang yang ahli dalam ilmu, kan pemuda-pemuda yang merupakan urung-urung yang belajar ilmu agama, hanya seorang pemuda di desa, anak gampung biasa. Akan tetapi hanya dengan gara-gara mereka cinta untuk dipegat acara Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya seluruh masyarakat selalu mengenang mereka itu dengan berdoa kepada mereka. Bayangkan wahai saudaraku sekalian, gedanya uronyo yang merupakan orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setiap hari kita berselawat kepada beliau, yang setiap saat kita beribadah kepada Allah, melaksanakan sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan gedanya yang bersedekah hari ini untuk Maulid, untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta yang gedanya korbankan, pikiran yang gedanya korbankan uronyo untuk lancarnya acara memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin uronyo golom bisa dan nikmati rahmat yang datang daripada Allah. Tetapi setelah gedanya tiada nanti, baru gedanya sadar ternyata mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hal yang kecil dalam hidup manusia. Bukan hadiah yang kecil yang dia dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini merupakan modal yang paling besar untuk kita yang menjadi ahli-ahli syurga. Makanya pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala Rasulullah menyampaikan tentang masalah hari kiamat, nyan mandum-mandum urung kli bahwa dengan pada saat Rasulullah menyampaikan kiban kehidupan urang kiamatnya. Nah, sira pemuda yang cubuh bahasa Dayak, sira pemuda yang ubud bacu rasa male, tinggal-tinggal kli urung ketanya oleh pemudanya, ya Rasulullah mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Rasulullah tinggal berceritakan tentang kiamat, urung-urung tinggal bersedih, igonya lain yang ziraga, pajan datangnya kiamat. Sehingga urung-urung yang di sekitar pemudanya bawa dengan merasa kurang puas, kurang senang kepada pemuda yang bertanya tersebut. Tapi Rasulullah dengan penuh rasa menghargai pertanyaan daripada pemuda yang beliau berkata, "Mada adata?" Apa yang kau persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Hana bengih dari Rasulullah, tinggal-tinggal hendak pegah tentang akhirat, tapi bahasa katanya tinggal-tinggal tak pelit le kaitia mi. Akhirnya putra jawab oleh pemudanya, ma'adatu bikasrati shalah wala bikasrati siyam. Aku tidak mempersiapkan diriku dengan memperbanyak sembahyang, memperbanyak puasa. Walakin a'dadtu hubbullahi wa rasulihi, tetapi yang aku persiapkan dalam hidupku adalah hanya semata-mata cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkitkan nanti satu saat di hari akhirat nanti berserta siapa yang engkau cintai, siapa yang engkau rindukan di dunia ini. So yang tatana merasa cinta dalam hati katanya, maka itulah orang-orang yang akan dibangkitkan dengan katanya, yusyarul mar'u ma'aman ahabbah. Manusia itu akan dibangkitkan pada satu saat nanti dengan siapa yang dia cintai hari ini di dunia. Nyan bawadenya nuru-uru lain senang dong.
nya jadeh kepegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamang syurga ngan gara-gara le sembahyang. Jadeh kepegah li Rasulullah tamang syurga ngan gara-gara le sedekah. Tamang syurga dengan gara-gara le tak haji, le tak umrah, le tak buat kebaikan yang lain. Sungguh bawatian urang merasa susah dalam udip. Tetapi hanya dengan gara-gara pertanyaan uragamnya Rasulullah menyampaikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan modal yang paling utama katanya untuk menjadi orang-orang yang sukses. Maka mandu-mandu akan mendapatkan kebahagiaan dengan pu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwa hana jalan lain danyo, hana arti yang lain. Apabila katanya uronyo hana tatanam dalam hati kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan hari ini wahai saudaraku sekalian, para akhwat-akhwat, para hadirin, sejauh mana hati kita cinta kepada Rasulullah. Hanya setahun sekali katanya memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu katanya sama sekali tidak pernah mengenang jasa-jasa beliau. Bahkan kita tidak pernah menggambarkan bagaimana hidupnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa menimbulkan rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah yang jut ke penyebab kita menjadi manusia-manusia di hari akhirat sehingga menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat sangat ingin tahu siapa Rasulullah. Maka dalam hadis-hadis disampaikan tentang fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bitawilin wala biqasir, di mana fisik Rasulullah itu adalah tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Bahu beliau lebar. Dikala beliau berjalan selalu melihat ke bawah. Beliau sangat menjaga matanya daripada keburukan-keburukan. Karena mata yang berdosa ini tidak akan bisa melihat syurga di hari akhirat. Mata yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dia bisa memandang tampannya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum, dzalika azka lahum." Katakan hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu di mana mereka harus waspada dengan mata-mata mereka agar menjaga benar-benar mata daripada mereka. Uronyo tanya tak biarkan mata kedanyo takalan puyang awak. Mulai bengah sampai malam kembali. Apa yang pernah kita lihat dengan kebaikan? Duknale kebaikan yang takalan dengan mata tanya uronyo. Duknale uronyo mata yang membaca Al-Quranul Karim. Duknale uronyo mata yang melihat sejarah-sejarah Rasulullah. Duknale mata uronyo yang berbuat taat dan beribadah kepada Allah, yang setiap hari uronyo na yang ke-20 tahun, na yang 30 tahun, na yang ke-40 tahun uronyo tak pakai. Kemana arah mata yang kita lakukan setiap saat, yang kita kalan uronyo? Padahal nyuku merupakan penyebab. Kalan uronyo tanyo dengan HP melibengah sampai suput. Atanya hana habis-habis mata kita, apa yang kita lihat semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman menyampaikan nyuku yang perlewas pada hari ini, ingin tu menjadi orang-orang yang baik, hatinya penuh dengan iman, hatinya penuh dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modal yang paling utama adalah menjaga mata-mata mereka. Mungkin tanya orang yang hina bila melihat orang-orang yang buta, karena mereka hanya bertati-tati mencari meminta-minta di mana-mana. Memang tanya orangnya merasa kadang-kadang merendahkan orang-orang yang buta. Tapi gedanya urungnya yang diberikan nikmat mata oleh Allah belum tentu selamat. Hati gedanya urungnya penuh dengan keburukan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan prasangka yang tidak baik. Semuanya kadang-kadang tidak sadarnya gara-gara daripada mata gedanya urungnya. Nyuku yang disampaikan oleh Allah, qul lil mu'minin. Seolah-olah Allah menyampaikan, pegah tiga umat kata hai Muhammad, begat tak dijaga mata-mata mereka. Seluruh mata mereka harus benar-benar dia jaga. Karena hana mungkin mata yang maksiatnya sehingga jetakalan taman syurga yang indah. Hana gebi oleh Allah. Nikmat yang paling raya sehingga mata. Karena dia melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana sabah siro urang yang matanya melihat kejahatan, melihat maksiat, dia bisa memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bermimpi
Mata yang bermaksiat hari ini dia akan selamat di hari akhirat. Mata yang berbuat maksiat hari ini di dunia, mata yang tidak pernah membaca Al-Quranul Karim, maka sudah pasti mata itu akan dicampakkan dalam neraka jahanam sebagai balasan daripada kejahatan-kejahatan. Na'udzubillah. Maka uronyo ke pakan le anak-anak katanya uronyo hana rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditathat manusia uronyo yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang cinta kepada Rasulullah pasti mereka cinta kepada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin tak nak tahu oleh daya uronyo putra kehelonyo termasuk orang yang mencintai Rasulullah ataupun tidak. Memang kada peringati maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang legatanya uronyo ka peragan tak korbankan roh tu dalam tahun 3 memperingati maulid, tapi itu tidak cukup. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi wa waladihi. Engkau itu tidak termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau engkau tidak mencintai Rasulullah SAW sebagai cintanya seorang ibu kepada anak. Urunsi kepada anak, dumna cinta, kangkang tidun 3 ke sayang, kangkang tidun 3 ke bi makanan, kangkang tidun 3 ke papa. Begitu juga gedanya baru nak rasa cinta kepada Rasulullah dengan seluruh seluk-beluk gedanya uronyo, yaitu berusaha untuk menjadi orang-orang yang berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Bagaimana digambarkan akhlaknya Rasulullah? Pernah Ibnu Hisham bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tolong ceritakan kepada kami bagaimana sebenarnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau berkata, "Wahai Ibnu Hisham, pernahkah engkau membaca Al-Qur'anul Karim? Akhlakul Qur'an, maka semua yang tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Allah sedikit pun tidak meleset. Begitulah akhlaknya Rasulullah. Yang pertama, beliau bersifat dengan sifat yang tidak pemarah. Tidak pemarah, karena pemarahnya merupakan dasar timbulnya kejahatan-kejahatan yang banyak. Tanya timbul rasa dendam, marah terhadap orang lain, menyakiti hari orang lain, mengupan-ngupan, mengunjing orang lain. Semuanya timbulnya gara-gara satu penyakit yang ada di tubuh manusia, itu marah. Rasulullah beliau sangat pemaaf. Maka sedikit pun beliau tidak membenci manusia-manusia yang lain. Bahkan dengan kafir sekalipun, beliau selalu memaafkan atas kesalahan-kesalahan manusia. Nyo ke salah satu akhlaknya daripada Rasulullah, beliau merupakan manusia pemaaf. Maka orang lihat kepada diri gedanya orangnya, apakah diri gedanya orangnya menjadi manusia pemarah kalian? Tanya yang kana anak, yang ina cikalan anak tu siura padungga nak kenang dia anak tu. Tanya juga yang mata muda-muda dengan orang tua, berapa kali kita setiap hari kita rasa kecewa dengan pu yang dilakukan oleh urunsi. Apalagi orang tua urunsi gedanya orangnya ka lanjut had usia le yang membuat gedanya merasa sedih, merasa susah yang dilakukan oleh urunsi kadang-kadang. Inilah lihat dalam hati gedanya. Maka hanya manusia-manusia yang pemarahnya yang akan menimbulkan kejahatan-kejahatan yang banyak. Dengan gara-gara pemarahnya gedanya hilangnya rasa kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan adanya. Maka Rasulullah sampaikannya ke pangkal utama adanya untuk menjadi manusia-manusia yang hatinya bersih, yaitu dengan menahan kemarahan. Maka orangnya turun kemarahannya. Sehingga le metode-metode katanya di dalam yudhun kemarahan. Menyatanya tinggal tadang hang bidang tersabi, tinggal bengeh yuduk tiga kau. Menyat tinggal tadua ke yo. Yang tinggal bengeh, yang tinggal tadua yang juga. Kemudian menanti orang-orang yang marah lihat kepada mukanya, dia tinggal bengeh ya luh roh bakaca gua. Kibanhi tu. Yang bersih lagi rimung yang dua. Tapi
Seandainya kita menahan amarah tak hendro daripada bengih, maka itulah wajah-wajahnya para anbiya. Maka tak ingatlah tubuh tu dekat prak tak bengih dia iron galak kerja ke nabi, wajah nabi atau je galak ke wajah iaitu harimau yang tinggal dalam keadaan lapar. Lihat. Jadi sampai lagi yang dijanjikan. Nyen golam murah akhirat. Di saat hari ini kita yang marah terhadap seseorang, tatun natayan kemarahan, sehingga hati Allah marah terhadap gedanya gara-gara kejahatan Allah tingat. Ingat atabut gedanya, Allah juga akan menahan segala amarah. Nyuk pangkal yang paling penting, yang paling pokok di dalam gedanya menjaga untuk menjadi orang-orang yang baik. Yang kedua, biayo hanam begah. Adalah jalan tanya untuk membersihkan hati gedanya uronyo adalah perbanyakkan kebaikan dalam hidup tanya. Apapun gerak-gerik tanya uronyo, bagaimana tanya menjadi manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Berikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada orang lain. Ajak orang lain dalam penuh dengan kebaikan. Lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukorbankan rono, nukorbankan keluarga, nukalan Siti Khadijah. 2/3 kekayaan kota Mekah milik Khadijah. Tapi beliau berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di saat akhir kehidupan hanya tersisa baju yang ada di tubuh beliau. 2/3 kekayaan beliau korbankan untuk agama Allah. Rasulullah SAW keluar darah di dahi beliau, keluar darah di tumit beliau, patah gigi geraham beliau. Di saat beliau menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Mungkin urunyo golomna oleh gedanya yang terluka. Golomna gedanya urunyo yang sulit dikala gedanya memberikan kebaikan-kebaikan orang lain. Maka urunyo silakan lihat kepada diri gedanya mulai bengah sampai support kalian. Putra kelon urunyo na lumbi kebaikan kurang puhana alam. Kita punya orang tua di rumah. Di rumah urunyo na urun syik tu. Pada kasuputnya kalian, ya Allah putra yang nalumbi kebaikan orang yang kurunsi. Tanya punya tetangga, punya teman, punya keluarga. Maka setiap saat lihat, karena manusia yang sukses, manusia yang paling bahagia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Karena manusianya terbagi lain macam je, lain macam kayak udah hana letat. Yang pun manusia yang hidupnya seperti hidupnya para malaikat. Lagi udah para malaikat. Siapa malaikat itu? Yaitu seorang makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala yang selalu beliau memberikan kebaikan kepada orang lain dan tidak pernah mengambil kebaikan orang lain. Itulah para malaikat. Setiap saat beliau mendoakan umat Nabi Muhammad, setiap saat beliau meminta keampunan daripada Allah, setiap saat beliau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia yang hidupnya selalu di dalam memberikan manfaat kepada orang lain, itulah hidupnya para malaikat-malaikat. Yang kedua, manusia yang udip lagi tembok, lagi binatang-binatang biasa. Siapa manusia yang hidup seperti tembok? Dia hanya hidup untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Menyana ilmu gerodo, menyana harta gerodo. Pikiran-pikiran yang baik hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau mengambil resiko, tidak mau berkorban dalam hidup mereka. Hana galak untuk berkorban. Peremun orang-orang yang ada di sekitar mereka, di sekeliling mereka. Dia membiarkan manusia-manusia yang lain, membiarkan manusia-manusia yang rendah dengan kelebihan yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Ngenyan kadang-kadang dia merasa bangga. Maka manusia yang lainnya hanya menikmati untuk keluarga. Harta ke keluarga roto hanya dirasa oleh orang lain. Pikiran yang jernih, pikiran-pikiran yang ged hanya untuk keluarganya. Hanya untuk keluarga tanya oto, hanya tak tubiat bengah tawa pada support, hanya yang tak perhatikan keluarga tanya oto. Maka ini manusia yang hidupnya seperti tembok. Walaupun orang-orang menganggap dia sukses, walaupun le papan-papan bunga yang dihadiahkan kepada katanya, tapi ketahuilah manusia yang tidak memberi manfaat kepada orang lain itu manusia yang hidupnya seperti tembok. Yang ketiga yang paling parah lah, manusia yang dia hidupnya seperti ular. Bermuka-muka puragan, tubuh manusia tapi berwajah seperti wajahnya ular. Wajah seperti wajah binatang-binatang buas.
udip dalam sehari-hari selalu mengambil manfaat daripada orang lain, selalu menyakiti orang lain. Dia tidak punya makan, hana makanan yang didapatkan, hana dizalimi orang lain. Ulanya hana makanan hana ipoh tiko, ulanya hana makanan hana ipoh canggu, ulanya hana makanan hana itau kaki kita. Ini manusia yang hidup seperti ular. Maka manusia yang paling jahat lah, manusia yang hidup seperti ular yang lagi yang rupa ke yang merupakan manusia yang mendapat kerugian besar sehingga huruf akhirat. Orang kalian kepada diri kita, apakah aku hidup seperti ular? Orangnya tanya setiap hari ada orang yang tersakiti gara-gara lidah tanya, mana hanya katanya hana tak pegah kekurangan orang lain. Orang-orang tidak bangga kepada katanya hana tak sakiti manusia yang lain. Maka ini manusia yang seperti ular. Hana harta yang tanya dapatkan, hana rumah yang mewah tanya dapatkan, hana sama dengan tanya kenderaan, hana mendalimi dan menyakiti hati orang lain. Tanya menjadi pedagang, maka getanya menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan besar. Getanya menjadi pemimpin, getanya mengambil harta-harta orang lain yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tanya. Makanya para pemimpin taman neraka jahanam kan gara-gara hana hadir dalam majelis ilmu. Pemimpinnya taman neraka jahanam kan gara-gara hana jauh masjid. Banyak bupati-bupati kadang-kadang leurunya sampai hadir ke masjid jamaah setiap saat. Tetapi yang paling para pemimpinnya Bani Tundro adalah untuk menjadi orang-orang yang tidak mendalimi orang lain, hana mengambil harta orang lain. Yang paling bagi pemimpin urangnya. Makanya kadang-kadang dengan gara-garanya kegedannya dapat makanan mendalimi orang-orang lain, mengambil harta-harta orang lain, yang kadang-kadang je ke penyebab yang paling besar gedanya je kepada ahli-ahli neraka jahanam. Para akhwat saudara-saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, maka hari ini lihatlah kehidupan danyo setiap saat, sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada danyo, 4 posisi danyo uronyo. Apakah danyo uronyo menjadi orang yang hidup seperti malaikat? Mulai benguh jaga tingut danyo sampai tingut kembali, berapa banyak yang pernah memberi manfaat kepada orang lain, walau hanya dengan tasyir atau yang nabah HP ya, walau hanya dengan lidah yang dah pegah haba. Yang pulau tanya urinangnya ita pegah haba siro 17,000 kere. Mulai benguh sampai tingut katanya menurut penelitian bahwa urinang pegah haba 17,000. Makanya mia urinang di rumah sampai hanangan ke pegah haba nyan wate wol suami itu kena habis mandum kena. Makanya tanya di rumah siro belum pepek juan pegah juga tinggal magu dinam pegah pu yang na pegah juinan le. Jadi hotel suami itu hana le tinggal serba terus saja. Benar. Jadi itu kira-kira demikian. Jadi artinya itu adalah yang terlakukan setiap saat. Maka baik menyakiti ulainya 17,000 kalimatnya najid buruh dalam kebaikan. Berseimbanglah baik ruh le dalam keburukan katanya. Menanti dalam udip budanya uronyo kalian kurun syik gedanya putra yang berbuat baik, yang pernah tanya berbuat baik hari ini. Baik dah fikir dia tanya urinang matang lemah tan, payah katanya untuk berbuat baik. Letat hal-hal yang bisa kita lakukan. Mudah tak lah tanya urinangnya untuk menjadi ahli-ahli syurga. Mudah. Makanya pernah ditanyakan kepada Rasulullah oleh seorang wanita. Ada Rasulullah yang paling senang ke wanita Madinah. Karena wanita Madinahnya berani di dalam bertanya apapun. Coba hal-hal yang kadang malai itu, tapi wanita Madinahnya rela beliau bertanya kepada Rasulullah. Putra yang pernah sira urinang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, urang agam mudah dan masuk surga. Urang agam nan wajibkan peperangan sehingga waktu mati dalam saf peperangan mereka mendapatkan pahala syahid. Kami tidak ada pahala syahid ya Rasulullah, karena kamu hanya wajib perang. Dan kalau urinang awai perang lagi. Lagi mau perang. Nyai tanya onyo tak pakajak kena mentang berat. Tu tadu dalam majlis ilmu lagi yang mentang yo lama se tinggal dah dengar tak kem tapi berat hat yang paling kadang-kadang kahana ramai yang hadir. Pekat karena memangnya merupakan perbuatan yang paling suka. Memang benar. Yang namanya tanya adalah yang paling lah udip tanya adalah menjadi ahli-ahli ilmu. Sehingga Rasulullah menyampaikan ahlur rasatik bil jahli. Jadi urung-urung yang masyarakat biasa, orang-orang yang awam, dia masuk neraka jahanam gara-gara jahil. Berat tanya bak hadir dalam majlis-majlis
ilmu. Nyom yang tapakat nyom berju nyom sampai selesai entre lia semai asah apa hek dadan. Nyo itu biar lagi lamlang sini. Walaupun dia masih hek sehingga punya tapakat di teoro hana pakat katanya. Hana pakat di teoro, tapi punya pakat pula ada di teoro pi jiat. Biar dupu. Hana bayar pegah. Yang paling hek adalah hadir dalam majlis ilmu sehingga menyelihasan tu nak ulun pakat berlamu leh hati. Tetapi ci ke badan pala kan han puto-puto yang awai tak abi wate go awai tak abi wate. Makanya penyebab manusia itu masuk neraka jahanam para orang-orang yang jahil hanya gara-gara dia susah di dalam mendapatkan ilmu. Maka sedikit orang-orang yang sanggup untuk bertahan di pesantren karena beruro-uro malam. Maka itulah paling susah. Jadi dia hendak apa? Tak beruro-uro malam, maka tanya berobat jalan. Jadi berobat jalan. Kesehatannya tentu beda. Kesehatannya beda. Kesehatannya beda. Jadi apa artinya? Jadi uronyo timbul dalam hati danyo bahwa benar setiap saat putra yang aku berikan kebaikan. Hari ini Allah berikan kepada alun nikmat mata. Apa yang bisa aku berikan dengan matanya kepada orang lain yang bisa bermanfaat? Allah berikan telinga, Allah berikan mulut kepada katanya, gelinyung katanya menanti dah. Tapi gelinyungnya cukup lepui tamang dalam gelinyung ngai tamang dalam perut. Memang makanan yang haram yang masuk dalam perutnya lebih bahaya. Makanya Rasulullah menyampaikan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, daripada makanan yang haram, maka neraka jahanam. Hanya dengan gara-gara makanan yang haram, maka tertutup pintu-pintu langit. Sebenarnya bagusnya nak kunci pintu langit mendu. Nepekali Rasulullah. Dah kunci doa kemang adat, tetapi gigi-gigi daripada kunci langit itulah makanan yang halalnya yang berada. Maka dia hendak tengah ini dia buka pintu langit. Pakai makanan yang haram yang banyak katanya makan hari ini. Jadi menanti dia punya telinga. Yang kita mengelam geliungnya lebih parah. Karena kita mengelam perut 15 minit tak pajuh ke hai tu. Hai leh. Ana orang yang pajuh makanan 1 jam 2 jam juga pajuh sampainya hai budak leh. Tapi yang masuk ke telinga itu jauh lebih banyak daripada apa yang masuk dalam perut kita. Yang kalau matanya jauh lebih banyak yang masuk ke dalam hati katanya. Sabang si jahit melang liu lagi jahit melang perut. Jahit melang perutnya na yang makanan yang sehat, na makanan yang je penyakit, na yang je keracun, na yang je musibah bagi katanya. Yang masuk lewat telinga juga demikian. Maka jaga orangnya. Mencintai Rasulullah nyan mentah. Jaga seluruh anggota tubuh yang Allah amanahkan hari ini kepada kita. Jaga mata ini agar kita bisa memandang wajahnya Rasulullah, zatnya Rasulullah di hari akhirat. Jaga telinga biar kita bisa mendengar dikala kita dipanggil manusia-manusia yang baik besok di hari akhirat. Menyegelinyung kedanya urunyo hana tak jaga, hana ada pudepu pikai tamang ya. Atago pegah uro-uro malam bi abeh tamang mandum terekam mandumnya. Begitu juga dengan perut kedanya ya. Jadi seluruh anggota tubuh kedanya urunyo jaga begut. Ngan taat dengan ibadat lebih hek bak jaga. Lebih hek bak jaga. Ibadat baca na upu. Bersabar katanya dalam menjaga diri katanya daripada berbuat maksiat. Karena manusia yang taat, manusia yang beriman, manusia yang kuat dalam ibadat kan gara-gara hanya ibadat dia melakukan sembahyang yang banyak, puasa yang banyak, tapi menjaga diri daripada yang haram. Itu jauh lebih besar pahala amalan yang diberikan oleh Allah. Sabar daripada maksiat. Jadi Rasulullah Sayyidina Ali pernah berkata sabar itu ada 3. Nah sabar dia taat. Memang tidak sabar. Tadu inolah majlis ini berat adanya. Entah hadir jamaah, kemudian dia katanya kubur ibadat, bedah tinggal malam, yang berat dalam tubuh dan yang gehan tubuh tu. Kemudian yang kedua sabar daripada maksiat. Itu jauh lebih besar. Man sabara ala ta'at falahu mi'atu derajat. 100 derajat lebih tinggi manusia yang ibadat ketimbang dengan manusia yang hendak ibadat. Orang yang menjaga diri daripada keburukan maka 100 derajat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia jaga orangnya. Tubuh dia jaga geliung baik tamang puyangna, jaga mulut jangan sampai kita mengupat mengunjing-unjing orang lain, jaga perut gedanya daripada yang haram.
makanya dengan tak jaga seluruh anggota tubuh gedanya sama dengan gedanya sudah melaksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pasti dalam tubuh gedanya akan menjadi rasa cinta, akan terdapat dalam hati gedanya semakin rindu gedanya kepada Rasulullah, semakin kuat gedanya dalam beribadat, semakin kuat gedanya dalam menjaga diri gedanya, semakin kuat gedanya dalam mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah ilhamkan kepada tubuh gedanya dan rasa cinta yang sangat mendalam kepada Rasulullah. Kenapa? Semua yang kita kerjakan ini adalah semuanya atas perantara, atas perjuangan, atas jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia terjaga tubuh, kemudian berbuat baiklah. Lagi Tuhan sampaikan muno setiap hari dan sampai malam kalian putra nak pernah berbuat baik. Tinggal abia Rasulullah pernah beliau na dua krek kayak siwak. Nah, dua krek kayak siwak dalam bak beliau. Akhirnya na yang cukup, na yang tupat. Yang cukupnya gejok gerong, yang tupat gejok ke sahabat. Sahabat merasa malu, ya Rasulullah, tidak layak aku mengambil yang baik, yang bagus. Ron Rasul, orang yang paling mulia, orang yang paling baik. Maka yang layak ron yang tupat kelun ke kamonyo yang cukup-cukup mantap. Tidak ada dua orang yang bersahabat, kata Rasulullah, kecuali nanti Allah bertanya, apa yang pernah engkau berbuat baik kepada teman engkau? Apa yang pernah engkau berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka di saat Allah tinggal bertanya mbak long laginya, di saat lonjok ke gatanya yang cukup loncoknya yang gad gerak malelong di hadapan Allah tengok. Merasa malu katanya tinggal di hadapan Allah di saat Allah bertanya. Orangnya juga demikian, tanya punya mata, ada orang lain yang buta. Apa yang kita berbuat baik kepada mereka? Katanya juga punya kesehatan yang diberikan oleh Allah, putra yang pernah berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka paling kurang doakan mereka setiap saat. Siuro malam benarlah dan doa 3 kepada umat Nabi Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Wahdi umat Sayyidina Muhammad. Berikanlah hidayah kepada umat Nabi Muhammad. Waghfir umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah keampunan terhadap umat Nabi Muhammad. Ya Allah, perbaikilah segala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dengan kalagian mandang kita hari ini sudah berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad. Jadi sebagai kesimpulan daripada abia uronyo, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga seluruh anggota tubuh kedanyo, kemudian kedanyo apapun yang Allah berikan nikmat kepada kedanyo uronyo, jadikanlah kedanyo uronyo orang-orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, walau hanya sugo menetapkan, walau hanya berdoa kepada umat Nabi Muhammad. Mungkin yang bisa biasa sampaikan.